Selamat siang anak-anak. Baiklah, di sini Ibu akan memberikan satu contoh dari materi kita kemarin ya. Satu contoh tentang grafik fungsi trigonometri untuk Y sama dengan sin. Contoh soalnya yaitu tentukan fungsi grafik trigonometri Y sama dengan 3 sin 2X. Nah, untuk menentukan grafik dari Y sama dengan 3 sin 2X, kita akan mencari nilai A, B, C, dan D-nya dulu. Kemudian baru kita menentukan titik mulai untuk sumbu Y ya. Penyelesaiannya untuk persamaan umum dari Y sama dengan sin X itu yaitu Y sama dengan A sin B dikali X ditambah C ditambah D. Dan kemudian perhatikan materi yang Ibu kasih kemarin ya. Nah, di soal ini adalah Y sama dengan 3 sin 2X. Nah, kita ketahui A-nya itu sama dengan 3, kemudian B itu sama dengan 2, C itu karena di sini kan tidak ada nilai C ya. Karena nilai C tidak diketahui, maka di sini untuk C pada soal yaitu 0. Kemudian untuk D juga 0. Nah, kita bisa baca di sini ya. Untuk nilai C kan positif ya. Berarti gambarnya bergeser ke kiri. Nah, kalau dia negatif, dia bergeser ke kanan. Kemudian untuk nilai D-nya, itu gambarnya ke arah atas atau ke arah bawah. Nah, karena ini positif, maka gambarnya ke arah atas. Nah, kalau dia negatif, dia ke arah bawah. Nah, ke arah bawah. Nah, kita bisa baca di sini ya. Untuk pada gambar ini sudah kita baca nilainya. Gambarnya itu, maka gambarnya akan ke arah atas ya. Nah, dan bergeser ke kiri. Nah, berarti dia akan bergeser ke kiri. Nah, kemudian untuk kita mencari titik mulai untuk sumbu Y. Nah, kita akan mencari titik mulai untuk sumbu Y. Nah, kita akan mencari titik sumbu ini. Apakah dia -1 atau 0 atau 1 ya. Titik mulainya. Nah, kemudian untuk titik mulainya ini sudah kita ketahui Nah, untuk titik mulai ini yaitu pada nilai konstantan. Nah, untuk nilai konstantan di soal itu D. Nah, untuk nilai konstantan itu D Nah, D yang kita ketahui yaitu 0. D sama dengan 0. Ini titik mulai. Nah, sudah kita ketahui berarti titik mulai pada titik Y ini adalah di 0. Nah, kemudian kedua, mencari titik mulai untuk sumbu X. Untuk sumbu X. Nah, kita sudah ketahui juga untuk
titik mulai sumbu X itu kita ketahui dengan nilai C. Nilai C ini adalah 0. Nah, 0 ini bergeser ke kiri. Nah, nanti akan gambarnya itu di sini seperti ini ya. Nah, untuk sama dengan 0 bergeser ke kiri. Atau rumusnya C sama dengan B. C dibagi B. Untuk C itu nilainya 0, B itu 2 sama dengan 0. Nah, ini untuk rumus lainnya ya. Kemudian yang kita cari ketiga yaitu nilai amplitudo. Nah, amplitudo itu rumusnya yaitu A ya, atau nilai mutlak A. Nah, untuk nilai A ini sudah kita ketahui tadi ya. Untuk nilai A itu adalah 3. Nah, amplitudonya sudah kita ketahui. Nah, kemudian keempat, kita mencari nilai maksimum. Nah, dan nilai minimum. Untuk nilai maksimum kemarin Ibu sebutkan di soal di materi kita, yaitu A ditambah D ya, sama dengan untuk A itu adalah 3, kita ketahui D itu kita ketahui 0, berarti 3. Nilai mutlaknya adalah 3. Nilai minimumnya, nah nilai minimum, untuk nilai minimum rumusnya itu min A ditambah D sama dengan, karena A nya kita ketahui 3, berarti di sini min berarti 3, min 3 ditambah 0 sama dengan 3. Min 3 ya, min 3 maaf. Nah, kemudian kita mencari periode. Periode. Nah, periode itu adalah jarak yang dilalui ya, dia anak ya. Biasanya periode itu terdiri dari satu bukit ya, ini dinamakan satu bukit dan satu lembah. Nah, atau satu gelombang Nah, rumus untuk mencari periode yaitu 360 derajat dibagi 2. Dibagi B. Maaf ya, dibagi B. Nah, kita ketahui B tadi adalah 2, berarti 360 derajat dibagi 2 yaitu 180 derajat. Periode itu satu putaran penuh atau jarak terjadinya pengulangan. Nah, berarti jarak terjadinya artinya dari satu lembah ke bukit ini mempunyai 180 derajat ya, mempunyai jarak 180 derajat jarak pengulangan. Nah, yang sedangkan amplitudo tadi adalah simpangan terjadinya titik fungsi trigonometri terhadap garis. Nah, misalnya seperti ini nah. Di sini titik ya. Di sini. Di sini adalah sana 45 derajat. Ya. Nah, inilah yang dinamakan titik amplitudo. Misalnya di sini 3. Nah, inilah yang dinamakan amplitudo dan periode. Kemudian kita ketahui tadi nah ya, B itu sama dengan 2, artinya gambarnya itu menjadi 2 gelombang atau sebanyak 2 kali. Nah, kita ketahui tadi B nya adalah, nah kita bisa baca dari soal. Nah, karena B nya 2 berarti dia 2 gelombang. Kalau 1 seperti contoh di materi kemarin berarti 1 gelombang kemarin kan. Nah, misalnya 3 berarti 3 gelombang dan seterusnya. Nah, kemudian kita mencari 6, jarak antara kuadran. Nah,
jarak antara kuadran itu rumusnya periode dibagi 4. Nah, kita ketahui tadi periode yang kita dapati adalah 180 derajat dibagi 4. Nah, 180 derajat dibagi 4 adalah 45 derajat. Nah, inilah jarak antara kuadran atau jarak jumlah utamanya atau jarak utamanya, ya, atau jarak jumlah utama dari titik maksimum ya. Contohnya seperti ini, nak. Di sini Y, di sini X. Kita misalkan titik maksimumnya di sini. Nah, berarti kan seperti ini gambarnya nanti. Nah, kita tarik garis, kemudian titik di sini. Di sini kan ada titik. Nah, ini yang dinamakan kuadran 1. Nah, kemudian misalnya kita kasih titik di sini, kita tarik garis, berarti jarak ke sini adalah kuadran 2. Nah, kuadran 2. Nah, jarak antara di sini misalnya 0 berarti kalau ke sini, titik ke sini adalah 45. Nah, kalau ke sini berarti jarak Anda ke sini kan 45, berarti di sini 90. Nah, disitulah titik utama untuk titik maksimum, disebut kuadran, ya. Kita tulis lagi ya, soal tadi kan kita akan membuat gambar. Nah, kita tulis soal tadi adalah 3 sin 2x. Nah, karena di sini positif, nilai A positif, maka gambarkan ke arah sini. Kalau dia negatif, maka ke arah bawah. Nah, kemudian kita gambar grafik. Grafik tadi. Kita gambar grafik ya. Oke, bergeser. Di sini untuk nilai Y, di sini kita nilai X. Nah, kita ketahui tadi untuk nilai A tadi sama dengan 3, B sama dengan 2, ya. Untuk membuat gambar nilai Y tadi, kita ketahui tadi sumbu Y tadi dimulai dari 0, berarti kita nilai Y dan nilai X tadi dari sumbu 0, berarti kita tulis 0. Nah, kemudian untuk nilai Y ini kita ketahui 3, ya. Kita ketahui tadi adalah 3. 1, 2, 3 kita tulis di sini saja. Kemudian untuk Y-nya berarti kan ada min 3. Nah, untuk nilai X tadi, nah nilai X ini adalah nilai derajat. Nah, kita ketahui jarak antara kuadran tadi adalah 45. Nah, ini kan 0. Nah, berarti kita mulai nilai X-nya adalah 45. Nah, 45 derajat. Kemudian 45. Kemudian untuk nilai titik keduanya berarti ini kan ini ke sini adalah kuadran 1, ini ke sini kuadran 2, berarti berapa? 90. Kemudian 135 derajat, kemudian 180 derajat. Nah, untuk mencari titik G, ya, untuk mencari 45 derajat itu ke titik mana, 90 itu ke titik mana, 130 itu ke titik mana, maka kita mencari dengan cara kita buat tabel ya, X, Y, kemudian X, Y. Nah, untuk nilai X tadi adalah 45, 90, 135, 180. Kita tulis 0 ya, dia 0 dulu ya, 0, kemudian 45 derajat, kemudian 90 derajat, kemudian 135 derajat, dan 180 derajat. Nah,
untuk mencari nilai Y. Nah, di soal tadi kan Y sama dengan 3 sin 2X. Nah, kita sudah ketahui nilai X, kita mencari dulu nilai 0. Nah, nilai derajat 0 ya. Maka Y sama dengan 3 sin 2. Nah, X nya berapa? 0, berarti 0 ya, sama dengan 3 sin 0. Nah, sin 0 itu sama dengan berapa? Sin 0 ya, kemarin kita lihat ada di sudut istimewa yaitu sin 0 sama dengan 0. Nah, 3 dikali 0 berapa? 0. Berarti di sini 0. Berarti X Y-nya 0,0. Kemudian kita cari lagi. Y sama dengan 3 sin 2X sama dengan 3 sin 2 dikali 45. Nah, sama dengan 3 sin 90 derajat. Jadi 3 dikali 1. Sin 90 sama dengan 1. Sama dengan 3 kali 1 berapa? 3 kali 1 yaitu 3. Kemudian kita cari lagi. Nah, di sini kita tulis 3, berarti titiknya adalah untuk titik X itu 45, Y itu 3. Nah, kemudian kita cari Y sama dengan 3 sin 2X. Berarti 3 sin 2 dikali 90. Nah, berarti 3 sin 180. Nah, 3 sin 180 itu sama dengan 0. Jadi 0. Kita sini tulis 0, berarti 90 ke 0. Kemudian kita cari lagi nak, untuk Y sama dengan 2X sama dengan 3 sin 2 dikali 135 sama dengan 270 derajat. Nah, sin 270 yaitu min 1. Nah, jadinya hasilnya min 3. Jadi 135 ke min 3. Nah, kemudian 180. Y sama dengan sin 3 sin 2X. Nah, 2 dikali 180 itu 360 derajat. Nah, sin 360 derajat itu sama dengan 0. Nah, 3 kali 0 itu 0 ya. Kemudian kita tulis di sini 180 0. Nah, sudah kita dapatkan titik-titiknya. Tinggal kita buat titik ya, titik di grafik kartesiusnya. Untuk 0 dengan 0, X dengan Y itu 0. Kemudian 45 itu X-nya 45, Y-nya itu 3. Berarti di sini. Nah, kita buat titik ya. Kita buat titik. Kemudian 90 ke 0. Nah, 135 ke min 3. Nah, kemudian untuk 180 yaitu 180 X-nya itu Y-nya itu ke titik 0. Nah, berarti di sini. Di sini sudah kita bisa lihat ya, gambarnya akan berbentuk satu bukit, satu lembah. Nah, gambarnya itu tidak boleh lewat dari batas sini. Nah, tidak boleh melebihi ya. Dari gambarnya tidak boleh melebihi dari garis atau nilai 3 dan min 3. Kita buat garis. Tidak apa-apa buat garis ya nak, buat garis tidak apa-apa, yang penting kemudian
maaf ya salah ya. Nah inilah yang dinamakan satu bukit satu lembah. Nah kita lihat tadi di gambar itu kita ketahui kan 2. Nah berarti mempunyai 2 gelombang. Nah ini baru 1 gelombang. Kita cari lagi untuk 2 gelombang, berarti kan masih seterusnya ya. Kita cari 180. Nah untuk 180 berapa? Berarti 180 itu 225, kemudian 270, kemudian berapa? 315. Nah 315 ke 45 derajat berapa? Bentar ya, 360 derajat. 360 derajat. 360 derajat. Nah untuk mencari nilai titik-titik tadi sama seperti ini pengerjaannya. Kalian cari lagi, berarti kita tulis di sini ya, 225, 270, 315 dan 360 derajat. Kita cari. Y sama dengan sin 2x. Nah, Y sama dengan sin 2x. Nah, kita ketahui sinnya 3 ya. 3 sin x, 2 x nya kita ketahui yaitu 225 derajat, sama dengan 3 sin 450 derajat. Untuk kan sin itu tidak ada ya, sin itu sampai 360 derajat. Nah untuk mencari sin 450, kita cari sin 450, maka sin itu hanya 360, maka untuk mencari sin 450 maka 360 derajat ditambah berapa hasilnya? 450, yaitu 90 derajat. Jadi sin sama dengan 90 derajat. Nah sin 90 derajat itu sama dengan 1 ya. Sin 90 derajat itu sama dengan 1. Jadi 3 dikali 1 sama dengan 3. Nah di sini adalah 1, jadi 225 itu titik Y nya itu adalah 1. Nah kemudian sama, kita mencari nilai 270 sampai 360. Y sama dengan 3 sin 2x. Nah 3 sin 2 dikali 270. Untuk mencari sin 270 itu sama dengan sin 360, maaf ya, bukan 270, kita kalikan dulu ya. 3 sin 2 dikali 270 adalah 540. Nah kita mencari sin 540. Nah mencari sin 540 yaitu 360 ditambah berapa hasilnya? 540, yaitu 180. Nah 360 ditambah 180 berarti sinnya adalah 180. Nah nilai sin 180 yaitu 0. Nah berarti 3 dikali 0 sama dengan 0. Kita tulis di sini 0, berarti 270,0. Kemudian kita cari lagi, Y sama dengan sin 3 sin 2x sama dengan 3 sin dikali 2 dikali 315, berarti 2 dikali 315 berapa? 630 derajat. Nah kita mencari nilai sin 360 derajat. Nah sin
630 derajat sama dengan sin 360 ditambah berapa hasilnya? 630 gitu. 270 ya, 270. Berarti sinnya 270. Nah, sin 270 adalah min 1. Nah, min 1 berarti 3 dikali min 1 sama dengan min 3. Berarti kita tulis di sini min 3. Berarti 315 min 1. Ya. Kemudian kita cari lagi, nak. Y terakhir kita mencari Y sama dengan 3 sin 2x. Nah, berarti 3 sin 2x itu adalah 2x itu adalah 360. Berarti 3 sin 720. Kita mencari sin 720. Sin 730 itu sin 360 ditambah 370 berarti 360 ya. Berarti sama dengan sin 360. Berarti 360. Nah, sin 360 yaitu 0. Berarti kita tulis di sini 0. Berarti 360,0. Nah, untuk gambarnya kita lanjutin. Nah, di sini kan kita ketahui 225 nilai ke 1. Ini 1 ya. Kita tarik maaf ya, bukan 1, 225 tadi 3 ya, 3 kalau tulis ibu ya, maaf ya, 3 ini 3 juga, ini 3 ya. Nah, di sini 3 berarti 200, ini 3 di sini ya. Di sini kemudian 270 itu ke 0. Kemudian 315 itu ke min 3. Nah, kita sudah dapat 360 per 0. Nah, kemudian kita buat gambarnya. Berarti kan dari sini kita lanjuti ke sini. Gambarnya. Kemudian gambarnya ke sini. Nah, kemudian ke sini. Kemudian ke sini. Nah, ini adalah 2 gelombang. Nah, untuk kemarin ya, di materi kemarin kan Y sama dengan sin X. Nah, sin X itu adalah dimulai dari 30 derajat ya. Nah, di sini kan berarti dia maju ya. Maju ke 45. Baiklah, itu adalah penjelasan dari Ibu untuk soal Y sama dengan 3 sin 2X. Apabila ada salah kata, Ibu minta maaf. Atas kurang lebihnya, Ibu terima kasih.